Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Irwanda dari program studi BGSD dengan nomor induk mahasiswa 2021015096. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal PTK. Nah, baik, langsung aja. Proposal PTK yang disusun oleh saya. Di proposal ini saya mengambil judul penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Canva dalam meningkatkan hasil belajar IPAS pada peserta didik kelas 4 SD di SD Negeri Wojo tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk yang bab pertama di sini saya ada latar belakang. Yang isi dari latar belakang itu ada pengertian dari pendidikan, ada hasil belajar, ada pengertian tentang media pembelajaran Canva, pengertian Canva, dan juga manfaat-manfaat dari Canva itu sendiri dalam media pembelajaran. Nah, di situ juga ada hasil observasi dan wawancara saya dengan guru kelas di SD Negeri Wojo. Nah, itu tadi isi dari latar belakang. Kemudian lanjut yang kedua, ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini ada tiga poin. Yang pertama, hasil belajar peserta didik kelas 4 pada mata pembelajaran IPAS kurang optimal. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran IPAS yang disebabkan kurangnya minat peserta didik dalam belajar. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan oleh guru di SD Negeri Wojo itu sendiri kurang menarik serta kurang antusias dalam penggunaannya. Jadi ini akan berakibat pada minat peserta didik dalam belajar juga. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama ada, apakah media pembelajaran Canva dapat meningkatkan hasil belajar IPAS kelas 4 SD Negeri Wojo tahun ajaran 2024-2025. Kemudian yang kedua, apakah media pembelajaran Canva dapat menarik minat peserta didik untuk belajar pada mata pembelajaran IPAS kelas 4 SD Negeri Wojo tahun ajaran 2024-2025. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Canva dalam meningkatkan hasil belajar IPAS kelas 4 di SD Negeri Wojo tahun ajaran 2024-2025. Lanjut. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Nah, pada manfaat teoritis sendiri dapat memberikan referensi baru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran Canva itu sendiri. Kemudian juga dapat memberikan informasi terkait dengan penggunaan Canva. Kemudian pada poin yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bagi peneliti, bagi peserta didik, dan juga bagi guru. Bagi peneliti dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada peneliti terkait dengan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui media Canva ini. Kemudian yang kedua memberikan informasi terkait keaktifan media dalam pembelajaran. Kemudian bagi peserta didik dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir pada poin yang bagi guru dapat memperbanyak alternatif bagi guru dalam penyampaian pembelajaran dalam menggunakan media Canva untuk menarik minat belajar peserta didik. Kemudian dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada saat itu. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini yang pertama ada media pembelajaran. Di situ dijelaskan tentang mengenai pengertian media, manfaat media,
dan juga jenis-jenis media pembelajaran yang khususnya aplikasi Canva itu sendiri. Kemudian pada poin yang kedua di sini juga ada media Canva. Di situ dijelaskan tentang pengertian media Canva, manfaat media Canva, kelebihan media Canva, serta kekurangan dari media Canva itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kajian teori tentang hasil belajar. Di situ juga ada pengertian tentang hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta indikator keberhasilan dari hasil belajar itu sendiri. Nah, kemudian di sini masuk poin kajian penelitian yang relevan. Di sini terdapat 3 poin kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Canva Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rohayati pada tahun 2022 juga yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Aplikasi Canva Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Susukan Lebak Kabupaten Cirebon. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Solistiawati pada tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Media Canva Terhadap Minat dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Bakaran Wetan 3 Pati. Nah, lanjut ke kerangka pikir. Pada kerangka pikir ini, media pembelajaran berbasis Canva sangat berperan penting dalam proses pembelajaran tentunya. Pembelajaran peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan efektif dapat membuat peserta didik lebih mudah memahami materi dan pesan yang disampaikan oleh guru saat menyampaikan materi pada saat itu. Kemudian masuk ke hipotesis tindakan. Berdasarkan keterlibatan antara rumusan masalah dengan teori yang sudah disampaikan sebelumnya, maka didapat hipotesis penelitian yang pertama. Untuk hal 0 tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis Canva terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Kemudian untuk HA-nya, terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis Canva terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Kemudian masuk ke poin yang ketiga yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, pada yang poin pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Desain penelitian tindakan kelas yang saya gunakan yaitu model Kurt Lewin karena keunggulan dalam kesederhanaan dan kemudahan pemahaman. Model Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada perencanaan, ada tindakan, ada pengamatan, dan juga refleksi. Nah, untuk tempat penelitian dan waktu penelitiannya, penelitian ini saya laksanakan di SD Negeri Wojo yang beralamat di Jalan Imogiri Barat, KM 5, Bangunharjo, Sewon, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari tahun 2024. Nah, subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada dalam penelitian ini yang menjadikan subjek penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 4 di SD Negeri Wojo itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam penelitian ini menjadi objek penelitian adalah dampak penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 di SD Negeri Wojo itu sendiri. Nah, baik, masuk yang ke selanjutnya, poin selanjutnya yaitu prosedur tindakan. Nah, peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan temuan-temuan masalah yang didapatkan dari hasil observasi awal dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan melalui 2 siklus. Siklus yang pertama merupakan dasar bagi pelaksanaan siklus yang kedua. Kemudian selanjutnya masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama observasi, yang kedua ada wawancara atau interview, kemudian yang ketiga dokumentasi. Nah, kemudian kriteria keberhasilan tindakan. Yang pertama, aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dari minimum aktivitas belajar siswa berkategori aktif atau baik.
Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus yang pertama ke siklus yang kedua dengan ketentuan minimal KKM sebesar 70. Kemudian masuk poin selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih saya atau dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Nah, itu tadi proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.